Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Hukum Newton tentang gerak. Di yang lalu, gerak kita pelajari tanpa memperhatikan penyebabnya. Kali ini kita bertanya, kenapa benda bisa bergerak? Nah, menurut hukum Newton, benda tersebut bergerak karena ada sesuatu yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya seperti ini, kalau letakkan jungkir di atas permukaan bidang, kemudian kalau kita perhatikan dia diam. Kapankah dia bergerak? Yaitu dia bergerak saat kita berikan dorongan pada benda tersebut. Akhirnya berpindah. Dan seperti ini kita dorong lagi, berpindah atau bergerak. Nah, inilah penyebab benda tersebut bergerak ternyata karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum 1 Newton. Pada prinsipnya, semua benda itu bersifat lembab. Artinya, mempunyai sifat mempertahankan keadaannya. Yaitu jika dia dalam keadaan diam, tetap akan diam. Dan kalau dia dalam keadaan bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak dengan gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah sebagai bunyi hukum 1 Newton. Jika benda diam, akan tetap diam. Atau jika benda tersebut bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, ini adalah sebagai bunyi hukum 1 Newton yang kemudian dapat dituliskan dalam bentuk perumusannya, yaitu sigma F sama dengan 0. Dimana untuk jika benda tersebut bekerja dengan jumlah gaya yang besarnya 0, pastilah benda tersebut dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Perhatikan ilustrasi berikut, ada selembar kertas, kemudian di atasnya ada sebuah kelereng. Kalau kita perhatikan, kelerengnya dalam keadaan diam di atas permukaan kertas. Nah, apa yang terjadi jika kertas itu ditarik? Nah, sudah perhatikan tadi, kertas dan kelereng bergerak dengan bersama kertas tanpa ada pergerakan, dan kemudian setelah kertasnya dihentikan tarikannya, kelereng tetap melanjutkan perjalanannya untuk bergerak maju. Jadi dia bersifat lembab, ingin selalu mempertahankan keadaannya. Kalau diam tetap diam, kalau bergerak dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Konsep tadi kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut ini. Untuk soal yang nomor 1, benda meluncur ke kanan dengan kecepatan 4 meter sekon pangkat -1 pada bidang datar seperti pada gambar di bawah nantinya ya. Jika F1 10 Newton, F2 20 Newton, berapakah besarnya F3? Nah, ini adalah gambarnya. Ada F1, F2, F3, F1 ke kanan, F1, F2 ke kiri, F3 ke kanan. Ingat, untuk vektor punya arah ke kanan berarti diberi tanda positif, arah ke kiri diberi tanda negatif. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan konsep sigma F tadi sama dengan 0, dan yang kita lihat dari soalnya ada diketahui V sama dengan 4 meter sekon pangkat -1, F1 10 Newton, F2 20 Newton, berapakah F3? Jadi F3 sama dengan titik-titik. Sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja adalah ada sebanyak 3 pada benda tersebut, sehingga untuk sigma F-nya ada F1 ditambah F2 ditambah F3. Karena F2-nya arahnya ke kiri, maka diberi tanda negatif. Jadi F1 plus F3 min F2 sama dengan 0. F1-nya 10 Newton, F2-nya 20 Newton, dan F3-nya adalah sebesar
berapa? Ini yang akan kita cari, yaitu F3-nya sama dengan F2 min F1, F2-nya 20, F1-nya 10, sehingga didapatkanlah F3-nya adalah 10 Newton. Jadi cukup mudah untuk dapat kita selesaikan. Oke. Pada soal yang nomor 2 ini, soalnya adalah sebagai berikut. Benda beratnya 50 Newton tergantung pada 2 helai tali, seperti pada gambar. Jika diketahui sin 37 derajat sama dengan 0,6, tentukan besarnya tegangan tali T1. Gambar sudah terlihat, ada seperti pada gambar di tayangan ini, yaitu ada benda digantungkan 50 Newton dihubungkan dengan 2 buah tali sehingga talinya menjadi tegang. Tegangannya adalah T1, T2, dan kemudian kita selesaikan. Sebelum kita selesaikan, kita gambar ulang lagi pada gambar tersebut, karena dengan menggunakan gambar-gambar kita akan bisa dengan mudah untuk mencari solusinya. Jadi kita uraikan, T1-nya ke arah sumbu X menghasilkan T1X, dan untuk terhadap sumbu Y-nya T1Y, dan untuk yang T2-nya terhadap sumbu X-nya T2X, dan pada sumbu Y-nya adalah T2Y. Pada aturannya terhadap sumbu X nanti adalah aturannya cos, terhadap sumbu Y aturannya adalah sin. Dan pada gambar tersebut kita lukiskan juga berat benda yang dilambangkan dengan W, besarnya adalah 50 Newton. Nah, dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan 0, benda diam atau setimbang, karena sistem dalam keadaan setimbang diam, maka sigma F sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0. Pada sumbu X ini ada T1X dan ada T2X. Sehingga kalau kita tuliskan T2X min T1X sama dengan 0. Tadi adalah aturannya cos untuk terhadap sumbu X, maka dapat dituliskan lagi T2 cos 53 derajat sama dengan T1 cos 37 derajat. Cos 53 sama dengan 0,6, cos 37 adalah sama dengan 0,8, sehingga bisa kita tuliskan 0,6 T2 sama dengan 0,8 T1. Sehingga kita dapatkan T1-nya itu sama dengan 0,75 T2. Nah, terhadap sumbu Y-nya, sigma Fy sama dengan 0. T1Y plus T2Y karena sama-sama ke atas dikurangi dengan W sama dengan 0. T1 sin 37 derajat plus T2 sin 53 derajat min W sama dengan 0. 0,6 T1 plus 0,8 T2 sama dengan W, sehingga kita masukkan angkanya 0,6 kali 0,75 T2 plus 0,8 T2 sama dengan 50. Nah, 0,6 kali 0,75 adalah harganya sebesar 0,45, maka jumlahnya adalah 1,25. T2 sama dengan 50, maka T2-nya 50 per 1,25 sama dengan 40 Newton. Sehingga kita dapatkan T1-nya 0,75 kali 40 sama dengan 30 Newton. Nah, begitu ya cara penyelesaiannya. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Apabila sistem dalam keadaan seimbang, perbandingan massa A dan massa B adalah titik-titik. Perhatikan pada gambar berikut. Ada benda 3 buah A, B, dan C digantungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar yang tertayang ini, yang merupakan suatu sistem. Nah, bagaimana untuk mencari besarnya perbandingan massa A dan massa B agar sistem dalam keadaan setimbang? Sistem dalam keadaan setimbang berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kita selesaikan dan kemudian kita lukiskan ulang dari gambar yang
digambarkan pada soal tersebut seperti gambar di sebelah kanannya. Kita lukiskan tegangan talinya pada masing-masing tali yang digunakannya. Jadi ada tegangan tali A, tegangan tali B, dan ada tegangan tali C yang disebabkan karena adanya berat benda A, WA, berat benda B, WB, dan berat benda C adalah WC. Nah, ini sudah lengkap gambarnya. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Dengan memperhatikan lukisan gaya yang sudah kita berikan pada gambar tersebut, maka akan kita terbantu untuk menyelesaikannya. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan 0, maka dengan memperhatikan pada sumbu X-nya, TA sin 150 derajat, jadi TA diuraikan ke arah sumbu X, besarnya TA sin 150 derajat, sama dengan TB-nya diuraikan pada sumbu X, TB sin 120 derajat. TA sama dengan WA dan TB-nya sama dengan WB. Sehingga WA sin 150 derajat sama dengan WB sin 120 derajat. Nah, W adalah massa kali gravitasi, berarti MA kali G, dan WB-nya MB kali G, sehingga saling meniadakan, sehingga menghasilkan MA per MB sama dengan sin 120 derajat per sin 150 derajat. Maka MA per MB sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3, sin 150 derajat adalah setengah. Kita dapatkan MA dibanding MB-nya adalah akar 3 dibanding 1. Jadi setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3 dibanding 1. Oke, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 3. Demikian tadi pembahasan hukum Newton tentang gerak yang pertama, yaitu tentang hukum 1 Newton yang telah Anda ketahui semuanya, bahwa semua benda mempunyai sifat secara prinsipnya adalah selalu ingin mempertahankan keadaannya, dan kalau dia diam tetap diam, kalau dia bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan, artinya bergerak dengan kecepatan konstan. Semoga materi pembelajaran tadi bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa membantu kesulitan Anda dalam belajar fisika. Selanjutnya, semoga Anda semuanya menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.